menuju ke Kampung Pancasila Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Dalam penilaian Lomba Kampung Pancasila Senin 1 September 2025. Dusun Keduung, Desa Keduung, Kampung Pancasila. Dusun Keduung Atas. Dusun Keduung Atas, Desa Keduung, Kecamatan. Ini adalah tim juri Kampung Pancasila. Akan disematkan udeng khas Desa Keduung, Dusun Keduung Atas kepada Ketua FPK Forum Pembauran Kebangsaan sebagai juri dari Kampung Pancasila. Yang menyematkan namanya Pak Sinten? Pak Mangku. Dan Gus Bayhaki mengenakan udeng khas Dusun Keduung Atas. Ini adalah udeng khas Dusun Keduung Atas, Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Ini adalah Kampung Pancasila dengan gapura yang terbuat dari janur, dibuat sendiri oleh penduduk Dusun Keduung. Kampung Pancasila, Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Langsung disambut dengan hasil bumi warga Desa Keduung, tepatnya Dusun Keduung. Ini adalah cabai viral. Saya paprika. Cabai gendon. Tim juri Lomba Kampung Pancasila di Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan pada hari ini Senin 1 September tahun 2025 bertempat di Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Bapak Ketua FPK Forum Pembauran Kebangsaan dari Baks Bangpol Kabupaten Pasuruan, yang terhormat Bapak Gus Bayhaki,
Yang terhormat Ibu Sekretaris Pokja 3 Kabupaten Pasuruan Ibu Ayu, yang kami hormati pengurus Pokja 3 Kabupaten Pasuruan Ibu Ida, yang kami hormati PLT Bakes Bangpol Kabupaten Pasuruan Ibu Titi, yang kami hormati Bapak Samad Puspo, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Puspo beserta rombongan, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak Desa PKK Desa Kedung, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kedung, dan yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Puspo beserta seluruh para undangan yang berbahagia. Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada hari Senin 1 September tahun 2025 bertempat di Gedung Balai Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan dalam acara Lomba Kampung Pancasila bertempat di Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Surat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaat yang kita tunggu di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini mari kita membacakan surah Al-Fatihah sejenak agar acara ini dapat berjalan lancar dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah akan dipimpin oleh Ibu Ayu. Hadirin dimohon berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Ulul Basuki Langgeng. Yang sangat kami hormati tim juri Lomba Kampung Pancasila yang hadir di sini ada Gus Sama ya, dengan rombongan juga dari Bakes Bangpol atau yang mewakili jauh saking PKK Pokja Pokja 3 ya, Pokja 3 Bu Ayu, dan yang kehormati Pak Kepala Desa, alhamdulillah luar biasa, beliau sambutannya sip ya, sangat megah kayak nenggol Surabaya lagi itu. Di sini ada Pak Dokter, maturnya Pak Dokter, ada Pak Kades Puspo, matur suwun Pak Kades, dan juga ada Pak Dukun, matur suwun Pak Dukun.
serta seluruh warga di Desa Keduung ini yang saudara dan yang berbahagia. Alhamdulillah kita menyanyikan Allah SWT atas rahmat dan nyala kita semua saat ini masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan acara lomba kampung Pancasila pada pagi ini. Saudara salam tetap kita curahkan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hormati, yang jelas kami sampaikan ucapan selamat datang bagi tim Dewan Juri Lomba Kampung Pancasila di Desa Keduung. Ya beginilah kondisi Keduung. Alhamdulillah di kecamatan kami itu mempunyai 7 desa yang rata-rata lokasinya seperti ini. Rata-rata seperti ada pegunungan dan juga perbukitan. Dan kenapa kita memilih Desa Keduung? Pertama, saya kepingin menonjolkan potensi alamnya, potensi wisata. Insya Allah nanti kedepannya di Desa Keduung ini kita akan ada desa wisata yang ada di Desa Keduung. Ini mayoritas kalau di atas ini mayoritas agama Hindu ya. Kalau di bawah Keduung bawah itu ada agama Islam, tapi mereka saling berdekatan, saling kolaborasi, saling kerjasama. Itu yang saya makanya saya tuju sebagai Desa Pancasila yang ada di Kecamatan Puspo. Di Keduung sendiri ini ada 3 dusun kerajaan yang di bawah tadi, dusun Keduung di sini dan juga dusun mana? Dusun Jambangan. Di situ di kerajaan itu maksudnya kerajaan itu apa sih? Kerajaan itu dalam arti dulu sebetulnya bukan kerajaan. Ya, aslinya kerajaan. Berhubung wong Jawa itu kepengen cepet deh, gampang ya kerajaan oleh kerajaan. Artinya nopo, kerajaan itu artinya adalah pusat pemerintahan. Jadi pusat pemerintahan di sana berarti balai desanya ada di sana. Di balai desa masjid baru juga ada di kerajaan itu. Makanya ya kalau di sini ada Keduung atas, ada juga ada mana Jambangan. Di sini untuk pura terus dan lain sebagainya ada di mana nanti monggo dari tim Dewan Juri kita ke sana, kita kalian ke sana. Kalau bersama ya nggak kuat naik pakai jalan ya nanti gojek sepeda motor nggak apa, digendong nggak apa. Soalnya kira-kira sih gendong bersama. Bila kenapa saya ini kan alhamdulillah begitu antusiasme perhatian dari Pak Kepala Desa dengan warga masyarakat ini sangat antusias, sangat luar biasa. Kemarin tadi malam saya dikirimi videonya, kalau Pak Camat kerja bakti ya kali. Terus ada membuat kali itu yang dipersiapkan semuanya termasuk kali gajurnya ini kita dibuatkan semuanya. Untuk itu harapan kami nggak neko-neko saja nih, ya. Saya nggak neko-neko, saya nggak perlu butuh nilai sih gede-gede betul. Nggih, sepenting nggih. Aku butuh nilai sing mau. Saya kepengen nilainya kecil mau. Enggak usah gede-gede. Dari juara kan ada juara 1, 2, 3. Sing cilik mau enggak usah gede nilai. Betul. Ya, maksudnya ngono. Tapi enggak ngomong ben jurine yang bilang gitu. Saya harap demikian Pak, kalau misalnya Minang tanggap kerjasamanya bagaimana, toleransi antar umat beragama, wah, judi ekonomis, itu ya ini sangat luar biasa di sini. Apalagi di sini adat istiadatnya itu banyak sekali dan masih dilestarikan sampai sekarang. Ya nanti ada presentasi dari Pak Kades ditampilkan semua. Gak usah kayak mau semua bisa menunjuk. Ya biar tahu beliau, biar semua tahu, oh ini loh, ternyata Desa Keduung itu kayak gini. Ternyata Kecamatan Puspo itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa seperti ini. Oke, mungkin nonton yang bisa kami sampaikan nanti selanjutnya bisa diberikan oleh Pak Kades. Nah, dari kami akhiri background. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Puspo atas sambutannya. Demikian yang disampaikan Bapak Camat Puspo sedikit
Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Pasuruan yang terhormat Bapak Gus Bayi Haji Akami, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Ulun Basuki-Langgeng. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami menghormati Pak Camat Puspo, Pak Edi satu Suraya. Sampai kira Edi edisi di Tonga. Pak Edi satu juga Bu Edi selaku Ketua Demokrat PKK Kecamatan Puspo, Pak Kepala Desa Pak Uripan, Kades Kedung. Yang saya hormati jajaran sesepuh, bini sepuh. Nah, kalau bini sepuh itu paling tua, di bawahnya sesepuh. Nah, kalau yang muda-muda ini sahur sepuh. Jadi mari juga sehat. Yang bahaya kalau sepuan, berarti tidak asli. Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan dalam derajat Maha Kuasa. Sebenarnya yang harusnya pidato di sini itu Pak Kaplan, Kepala Baris Pak Nurudra titip salam. Ini ada Bu Titin dari Resbangpol juga. Dan biasanya di juri itu didampingi oleh dari pihak Kodim Pak, sama kepolisian. Tapi karena ada situasi yang tidak memungkinkan, beliau masih rapat dan semoga Indonesia baik-baik saja. Amin. Berikutnya tim juri yang hadir pada hari ini ada Bu Ayu dari PKK Kabupaten Pasuruan, Bu Ayu ini dari Panggil. Kalau dipanggil kan jalannya nggak begini kan. Nah, ini Bu Indah juga, beliau walaupun usianya masih 45 tahun ini, kopi tentu. Loh, lanjut sudah. berapa usia sekarang? Ibu 60. Tapi dari dekat saya melihatnya masih muda, seperti 59 tahun. Alon menang. Terima kasih, kami bersyukur datang di Desa Kedung dalam rangka lomba Kampung Pancasila. Tadi Pak Dokter juga mendampingi. Puskesmasnya siapa yang jaga Pak hari ini? Ke Bapak Ibu Puspo. Nah, itu masuk Kepala Desa Puspo juga ikut. Nah, tadi meli-meli mengantarkan kami, maka tepuk tangan dulu untuk Dusun Kedung. Dan hari ini kami hadir pada pukul 10 ini. Saya bangga dan teringat lagunya karangan Arianto, lagu Jamal Mirdad. Karena begini, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, Indomie seleraku. Dari Sabang sampai Merauke itu seperti dari London ke Teheran. Nah, Arianto itu yang juga ngarang lagu Indomie itu pernah ngarang lagu untuk Jamal Mirdad. Yang sekarang anggota DPR ini Partai Gerindra, Jamal Mirdad. Punya anak nama Mirdad sama siapa dia? Lagunya Nusantara. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara, hutan rimba menghijau. Kalau memang gue mau hukuman, lagu masuk ke lagu gue. Negeri seindah persada Nusantara, hutan rimba menghijau, tempat bersemayam burung marga satwa, gunung api yang tinggi megah menambah semarak persadaku, lembah ngarai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Tanah pusaka Kedung dilahirkan di sana. Lanjutnya begini, penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya, terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila dan sang saka merah putih lambang Indonesia. Ini kadang-kadang kita nyanyi kan.
Pancasila ini sebenarnya inisialnya dari Guru PKK ini. Mereka Bupati waktu itu berpikir tentang konsep pojok tiga hanya kemudian bercerita bahwa salah satu ketahanan keluarga itu tidak hanya pangan, tapi konsep ideologi. Nah ini kebetulan saya ini yang pernah bertemu Ibu Megawati dan jadi kader BPIT dari Kabupaten Pasuruan. Namanya Jejaring Panca Mandala. Makanya nggak sedih saya kemarin dari Dogari sampai seperti itu. Saya dilantik di sana di sebagai kader pengemban pembudayaan Pancasila. Makanya Kampung Pancasila ini menjadi format yang mungkin saya terima kasih sama Ibu PKK kami diberi kesempatan untuk mengembangkan ini dan kemudian terjadilah SK Bapak Bupati dari jadi Kabupaten Pasuruan dan ingin seluruh 24 kecamatan 365 desa yang ditunjuk Pak Camat ini menjadi viral bahwa Pancasila itu di Kabupaten Pasuruan berkembang begitu murni dalam sebuah masyarakat, termasuk Kabupaten Kedung yang saya lihat tadi datang dari sana dan sebagainya. Diberi saya diberi udeng, diberi rendang dan yakin nanti juga ada apa-apa. Bukan itu. Intinya penilaian itu adalah konsep toleransi tadi itu penting. Ada pura, ada masjid dan sebagainya. Sampai kalau ketemu saya tidak forum dari Camat tadi menjadi catatan penting bagi kami bahwa Kedung itu ada sejarah bahkan di Indo tertua lebih dulu dibanding Tosara. Saya ingin Gus Dur kalau pergi ke Bali, Gus Dur itu tidak main ke masjid atau kantor NU. Gus Dur malah ketemu pemuka-pemuka agama ini. Karena katanya Gus Dur, kepercayaan ketuhanan masyarakat Hindu itu sama dengan NU. Brahma, Siwa, Wisnu. Wisnu itu kata Gus Dur sama dibaca dari depan Wisnu. Ya itulah artinya ada friksi pendekatan-pendekatan bahwa perbedaan dan lain sebagainya itu salah satu toleransi dan itu akan jadi penilaian. Nanti begitu banyak penilaian itu mungkin yang bertingkat topografi begini. Karena hari jadi Kabupaten Pasuruan itu 18 September. Sementara panjenengan semua ini kan rumah ini kan masang bendera merah putih 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45 itu bulan diturunkan. Itu juga jadi penilaian simbol-simbol Pancasila yang sifatnya dekoratif. Ada gambar burung garuda, ada gambar merah putih, itu juga jadi penilaian yang nanti akan mengangkat nilai. Selebihnya yang terakhir adalah kearifan lokal. Kearifan lokal itu banyak. Kearifan lokal itu bisa berbentuk makanan yang sangat khas, bisa berbentuk kebudayaan gotong royong. Ada kasinoman di daerah sini itu misalnya nama amplop itu kearifan lokal. Kalau sudah amplop itu tidak ada kearifan lokal. Ya, itu amplop kari itu juga bukan kearifan lokal. Amplop itu habis sopir itu kearifan lokal ya. Artinya masih ada ketulusan sehingga kita dinilai. Nah, Bapak tim seperti Kodim maupun kepolisian itu nanti akan jadi juri diam-diam menilai secara langsung selain yang dipresentasikan. Kearifan lokal yang lain kalau ada keaslian sejarah, ada sejarah misalnya Roro Anteng, Joko Segoro itu apa dan lain sebagainya, tapi dalam konteks cerita yang lain atau ada cerita-cerita kecil yang muncul sebagai bentuk folklor, cerita yang diceritakan oleh para sesepuh ini atau tentang perjuangan apa di sini, itu adalah kearifan lokal. Atau suatu tempat di mana suatu tempat itu bisa diceritakan. Pak Bupati berkenan kerja dari Kabupaten Pasuruan sempat berbicara dengan kami, itu jadikan buku kearifan lokal seluruh Kabupaten Pasuruan, kata pengantarnya beliau. Kalau Bangil kita punya Sakera, Pranu berarti itu punya orang itu kan sudah terkenal. Tapi ada pasti yang baru yang belum dimunculkan untuk kemudian ditumbuhkan di sini diceritakan. Nanti kalau tidak bisa kapan-kapan dikirimkan ke Dewan Juri. Tapi jangan sampai selesai pas minggu dia. 18 Juni hari jadi kirimnya sama Mas Eko, terus mari acara. Tetapi Kampung Pancasila ini akan berlanjut ke hari jadi. Semoga yang penting Indonesia ini semoga baik-baik saja, jangan terprovokasi dengan sosmed. Ya, karena sekarang itu zaman sudah sandang, pangan, papan, paketan, ya kan? Yang ini ya, lo ya lagi ya, apa sampean? Lo ketika ada HP, lo mau
bahaya api. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Kedungung ini saya lihat dari sisi anunya kok cukup pantas, punya banyak keistimewaannya kok. Sekarang nanti dan sebagainya nanti kita lihat nanti aja. Itu saya bisa sampaikan. Nutupnya itu apa? Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami semua kepada Bapak Ketua Forum Pembauran Kebangsaan dari Bangsa Bangpol Kabupaten Pasuruan yang berhormat Bapak Gus Hadi kami. Terima kasih kami sangat Bapak atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang Desa Kedung, kepada yang berhormat Bapak Uri Bani kami persilahkan. Presentasi. Sekaligus dilanjutkan dengan presentasi. Tapi sebagai kampung Pancasila pada mulai dintesan itu Pak, sebenarnya Desa Kedung itu sampun berpancasila sejak dulu Pak. Yang pun 5 jari itu pun dalam hal-hal Pancasila itu pun satu ketuhanan yang Maha Esa Pak. Itu sampun berketuhanan sejak dahulu. Termasuk Desa Kedung itu desa tertua di Tengger Pak. Betul gitu. Desa tertua di seluruh Tengger bahkan 4 kabupaten itu tertua dan alhamdulillah astu karam gitu lagi sampai kemarin itu pertemuan dukun Pandeta 4 kabupaten Pak. Langsung paparan untuk lagi buat mengucapkan salam pagi. Sebelum kita lanjut, kita pun suka mengucapkan salam bagi Bapak Menjali, Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng, Om Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahayu. Langsung ini Pak. Itu adalah desa kami, Desa Kedung. Desa ini memiliki sumber daya alam yang kaya seperti hutan produktif dan sumber mata air yang melimpah. Desa Kedung terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Kedung, dan Dusun Jumlah. Di desa ini masih terdapat banyak hutan yang biasanya ditanami beberapa jenis tanaman, seperti pohon cemara bingung dan tanaman endemik Edelweiss. Masyarakat Desa Kedung dikenal dengan semangat gotong royong mereka. Mereka sering berkumpul untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti membersihkan lingkungan, membangun infrastruktur, atau memperingati perayaan keagamaan dan adat istiadat bersama-sama. Mayoritas penduduk Desa Kedung menganut agama Hindu dan Islam. Desa ini memiliki 2 pura dan 2 masjid. Selain itu, tradisi dan budaya desa seperti Hari Raya Karo, Yatna Pusada, Bunga-bungan, dan sedekah murid tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di Desa Kedung, pertanian dan peternakan merupakan tulang punggung ekonomi warga desa. Salah satunya yaitu pertanian kentang, kubis, dan bawang. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya juga tumbuh dengan pesat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, di antaranya yaitu susu ternak. Kepemudaan Desa Kedung sangat aktif. Organisasi kepemudaan berperan penting dalam memajukan desa ini. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial dan pengembangan komunitas.
Di antaranya adalah kawinan dan peradat yang merupakan wadah bagi generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran, tanggung jawab, dan pemuda desa untuk masyarakat. Desa Kedung adalah contoh yang sempurna tentang bagaimana komunitas yang kuat, sumber daya alam yang melimpah, dan semangat gotong royong dapat bersatu untuk menciptakan masa depan yang cerah. Dengan kearifan lokal dan inovasi modern, Desa Kedung terus berkembang menjadi tempat yang lebih baik bagi semua penduduknya dan bagi mereka yang datang mengunjunginya. Ini sebagian cuplikan dari desa kita sebagian ini. Terus desa Kedung itu kalau tambahin malih adat istiadat itu untuk hari raya Kasodo, Karo, dan Hujan, Pak. Dan kita itu satu tahun itu melaksanakan adat istiadat itu kalau tidak salah 5 kali. Jadi itu semua untuk menyelamatkan alam semesta dan untuk mengingatkan Nusantara. Itu cerita kakek moyang kami dulu. Kalau Karo, Pak, Karo itu istilahnya itu Karo itu ada sejarahnya sama Lebaran. Jadi kalau orang sini melaksanakan Karo, kalau di kerajaan melaksanakan Lebaran, Pak. Tapi kita itu saling rukun, Pak. Bahkan yang Kedung, orang-orang Kedung, desa Kedung, Jambang kerajaan tidak pernah unjuk rasa yang seperti di agak sekarang ini, Pak. Tidak mau, Pak, unjuk rasa. Tidak ada istilah ceritanya desa Kedung, desa kerajaan itu unjuk rasa itu, Pak. Jangan tak ngerti sedaya ini, tidak ada, Pak, yang unjuk rasa ini. Jadi semua itu hidup guyub rukun. Terus gotong royongan misalnya kerja bakti, Pak. Kerja bakti itu cuma di undangannya ditutup, besok kerja bakti sudah datang semua laki perempuan, Pak. Gitu, Pak. Dan kalau misalnya ada hajatan, Pak, hajatan itu tidak ada yang mau dibayar, yang disebutkan Bapak tadi. Kalau dibayar malah tidak datang, Pak. Ini Bapak ini ya juga ke semua, kalau dibayar tidak datang, Pak. Misalnya cuma minta diundang ini saja. Ada di sana, Pak, mudah-mudahan sinoman. Pak, ini ada tutur, Pak, kalau nggak ada tutur, bijing gitu, Senin, Kliwon, kawan Minggu Pon, ajini nggak ada kajah, lu aturi, dugi, tenggeriong, mangan bareng, udah bareng, Pak. Itu adalah bentuk. Nggih. Tapi nek muni iki dibayar, Pak. Wonten turun kan iki, Pak. Niku. Dan seperti contoh kemarin itu ada ini musibah, Pak, ini. Seperti contoh itu ada pesawat jatuh yang Kedung mriki. Niku untuk evakuasi pesawat itu kalau di Kedung itu semua warga cuma ngomong Pak, orang pesawat runtuh sampai Pak tentara-tentara itu heran, Pak. Sedaya warga kula itu dibayar nggih turun, Pak, tapi itu bensinnya tok di sana itu. Dan lain desa sini itu masih minta 600, Pak. Satu OJK ngangkut barang itu, satu PP itu minta 600.000. Akhirnya pesawat yang satu itu nggak dievakuasi semua, Pak, karena kemahalan. Itu kata Pak tentara kemarin itu, Pak. Terus bagian Kedung itu sudah semua, Pak. Bahkan bukan itu kan bulan, itu kan minggu sudah selesai semua di sini. Sampai kemarin itu saya sama Pak Camat dan semua warga diundang ke Lanut. Diakui Kedung itu ada sebagian dari Lanut, Pak. Diakui itu warga Lanut dan diberi penghargaan karena kegotong royongan tersebut. Dan ada bukti piagam, Pak. Kemarin sama Pak Camat itu
dan warga sini yang mendapat itu sekitar hampir 200 orang Pak mendapat penghargaan. Cuma penghargaan itu saja. Jadi kita tidak minta apa itu bayaran ataupun istilah lain-lain. Itu sebagainya Bapak anu dari TNI Polri kemarin itu begitu Pak. Jadi kegotong royongan masih ada di sini Pak. Terus kalau selain kegotong royongan, beliau rukun, tidak pernah bertengkar. Kami tidak pernah ngurus orang sini bertengkar Pak. Tidak pernah ngurus orang sini bertengkar ya Pak. Di dalam rumah tangga itu. Terus tentang keamanan, aman kedua Pak. Kemungkinan sak pasuruan sing aman itu kedua Pak. Yuk, cepat tangan Pak. Tidak ada warga saya itu mencuri dihukum karena mencuri Pak. Betul. Jangan takut oleh Polres pun. Betul Pak. Apa namanya ngerampok Pak? Cuma anehnya orang lain mencuri di desa Kedung, tidak sampai 6 tahun meninggal Pak. Itu sing bukti itu maling-malingnya Pak. Malingnya sing bukti. Kecuali mencuri perhatian. Nah, kalau mencuri perhatian itu paling mencuri Pak. Terus kemarin itu kan saya ngomong kalau masuk ke Jubung itu mencuri hitungan tahun meninggal gitu. Pernah sepeda saya dicuri Pak. Nah, siang-siang. Gak sampai 40 hari meninggal orang. Tak sakit Bu. Sepeda setelah dikembalikan, malingnya saya kasih beras, saya kasih uang, taruh Bu Inggi, ke Kejayaan sana Pak. Ini cerita saya. Dapat 1 minggu orang itu menelpon saya terus mau minta maaf sebenarnya. Terus hitungan besoknya itu meninggal sudah. Mohon maaf, mutanya itu tanah. Muntah tanah. Itu istrinya cerita pada saya. Kita tahu pokoknya ya desanya begitu. Jadi tidak ada istilah orang Kedung itu, tidak ada ceritanya di Kapolres Pasuruan orang Kedung dihukum karena mencuri. Jadi mudah-mudahan itu seterusnya begitu Pak. Itu sebagai contoh kerukunan Bu. Kalau malam itu sepeda di luar semua Pak. Nah, ditanya sama warga saya itu banyak yang di luar Pak. Cuma ayaan bagusnya, cuma ada jeleknya Pak. Kadang sepeda di luar itu yang jaga itu kakinya 4. Jadi yang jaga kakinya 4 nanti kalau mau ngambil sepeda itu ya dikejar sama yang kakinya 4 itu Pak. Iya. Ya ada yang jaga kakinya 4. Dan yuk. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Desa Kedung itu anti narkoba, Bu. Bebas narkoba. Tanya sama aku. Bahkan pusat narkoba saya tanya, Pak. Siapa yang ditanggung di Kedung, Pak? Anti narkoba. Kalau sampai ada yang pakai narkoba, satu saja, satu desa itu tahu Pak. Ini loh, Pak Kadis Puspo dari narkoba. Apa Bu? Gini Bu, orang ini sadar narkoba itu harganya mahal. Daripada kita beli narkoba, lebih baik dibelikan beras. Ini orang ini ya. Ya, lebih baik dengan kerupuk begitu. Terus warga kami itu takut dihukum Bu. Takut dengan hukum. Kalau sampai dihukum anak dan istrinya siapa yang kasih makan gitu loh Bu. Daripada kita tuh
melanggar hukum, lebih baik kita nggak usah ya kita mana dukung saja gitu. Dan di sini tidak ada yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, tidak ada gitu. Pernah ada yang mencuri 1, 2 di sini, tapi saya kasih beras sama uang setelah itu nggak mencuri lagi gitu. Iya. Tapi kalau mencuri lain-lain nggak ada di sini. Biasanya mencuri tadi itu kentang, nah, gitu kan. Dan nggak ada, sini aman. Itu zaman dulu. Nah, untuk ekonomi Bu, ya, ekonomi warga desa Kedung dan kerajaan meningkat pesat setelah jalan dibangun. Saya mengatakan sama Bapak dan Ibu, jadi kades yang pertama itu jalan kaki saya, Pak. Jalan kaki kalau ke kantor kerajaan tadi Pak yang dibilang Pak Camat. Kan dari sini sana itu 7,5 km. Jalannya lunyu Pak. Terus setelah itu saya ajak semua warga saya kerja bakti buka jalan menuju ke Wonogiri Kusumanan tadi. Kalau dulu jalannya lewat sana Pak, namanya itu jalan para tua Taji dan Taji untuk menuju kerajaan. Jadi selama saya jadi kades itu saya buka jalan pertama mengadang sama warga gotong royong Pak, dan kebetulan ada Dede kemarin itu saya bangun pating Pak, dari bawah tadi sampai Dusun Jambangan. Ladang-ladang sudah saya pakai, dan untuk ekonomi rakyat saya per tahunnya itu hampir kelihatan Pak. Sekarang itu meningkat. Saya itu sampai kaget kemarin itu. Anak masih baru itu sudah buat rumah tingkat 4, 3, di dalam mobilnya 2, sepeda ada yang punya 3 mobilnya Pak. Sempat saya ajak Pak Camat, ini Pak mobilnya Pak. Gitu Pak, kaget saya itu. Ya mudah-mudahan Bapak disampaikan kepada Pak Bupati, juga Pak Bupati pernah kesini juga, Ibu Bupati juga pernah kesini. Sebelum pilihan ya kesini, setelah pilihan belum dilantik kesini. Mudah-mudahan tahun ini akan dilaksanakan Dharma Santi kepada warga desa Kedung sini lagi Pak. Cuma saya berdoa mudah-mudahan paslon aman selalu Pak. Tidak sampai seperti berita-berita yang di media-media itu. Begitu. Itu untuk ekonomi Pak melesat jauh. Dan kentang ada itu tadi ada lokal Pak ya, ada kentang, ada jagung, ada kopi, ada cabai, bahkan ada jambu wer, itu tadi Bu. Cuma ya jambu wer yang di Tosari kemarin itu Bu, Pak Yuli itu kesini cari bibit jambu wer, akhirnya dikembangkan di ladang Pak Yuli itu. Pertanyaan itu bagus sekali, tapi dulunya kesini mencari bibit jambu wer itu. Terong juga ada sini Pak, terong londo, terong Jawa gitu. Ya, terong landai itu Pak yang ya itu jus bagus. Akhirnya saya kemarin dengan Pak itu terong malah gede-gede, tapi rasanya gak enak. Tetap enak terong Jawa Pak. Iya. Terus ini jagung itu Bu, jagung itu saya ceritakan umurnya 9 bulan Pak untuk ketahanan pangan. Tapi bisa hampir 2 tahun ataupun 1,5 tahun sampai 2 tahun Pak, bisa bertahan. Tapi itu lalu dibuat sigiran Pak ya, disigir. Gitu Pak. Jadi untuk ketahanan pangan di sini kalau dia cukup Pak, cukup.
nggak sampai khawatir ada kekurangan pangan di sini. Cuma yang kurang itu biasanya mata air Pak, sumber. Ya, ini mau disampaikan kepada Bapak Bupati untuk mata air sumber. Kalau ketiga namanya itu, kalau musim kemarau itu masih kurang Pak airnya. Begitu. Ya dari saya ada begitu banyak Pak, yang mohon maaf, mungkin masih Bapak ada waktu lain masih itu ajak jalan-jalan. Dan sebenarnya itu wonten apa itu musik tidak namanya ada namanya itu ketipu slompret. Itu pertama Pak ya. Terus ada kodean. Ibu-ibu yang senang kodean. Lesung, nanti dipraktekkan Pak. Itu mungkin di sini aja yang ada. Khas Kedung. Kalau zaman dulu itu mau punya kajian itu kodean dulu Bu. Baru orang-orang itu datang sendiri. Zaman dulu ada lampu, ada apa Bu, kodean. Itu. Dan ada namanya itu ya kalau lama Bu ya. Jadi tari-tari, ada tari ujung, ada tari sokong di sini kalau tari. Tapi kalau sodoran nggak bisa ditampilkan Bu. Mohon maaf Pak ya. Misalnya minta tari sodor itu nggak bisa ditampilkan di pentas tanpa bulan karo. Berarti warga sini itu ada yang nggak punya HP? Banyak Pak. Tapi HP itu bukan kebutuhan di sini Pak. Sebagian itu masih punya telepati Pak. Jadi ya, pakai perasaan, pakai hati. Nah orang sini itu kadang itu mengenal HP itu tempat jin dan setan Bu. HP itu tempat jin dan setan. Kan disalahgunakan loh Bu. Tapi kan disalahgunakan sarana dan prasarana. Dan tidak semua orang ini pegang HP Pak. Cuma bisa dihitung. Karena mengapa didapatkan HP? Sinyal sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Kalau sampai mati lampu, ya ada, nggak bisa dihubungi Bu. Kecuali telepati tadi Pak. Butuh mati lampu kalau bukan telepati itu Pak ya. Butuh hati. Jadi sini tuh masih banyak yang menggunakan tanpa HP Pak. Jadi ajang sono kalau misalnya ke rumah saudaranya atau ke rumah temannya ajak-ajak namanya, dia pakai HP langsung itu Pak. Langsung ke rumahnya. Adatnya pakai begitu. Kalau lain desa sini rumahnya loh Pak ya. Pokoknya punya nomor WA, di WA, Pak sesuk duduk kentang, Pak sesuk ngajak kentang. Jadi orang sini tidak menggunakan itu Pak. Jadi masih menggunakan komunikasi langsung. Jadi biar rukun, biar silaturahim, biar bisa terjaga selamanya. Tapi kalau lebaran atau karo ajang sananya masih begitu. Ajang sana masih dilaksanakan di sini Pak. Orang Nggak ada minta maaf pakai HP itu ya? nggak ada Pak. Pohon apa yang berbuah setiap tahun? Mohon maaf lahir batin. Iya. Ini tulisan kok. Dan orang sini itu jangan yang bisa ngucek HP ataupun menulis Pak. Orang ini orang Kedung Jambangan itu kerajaan itu bisa diprediksi itu berapa orang yang bisa HP-an dan berapa ratus orang yang tidak bisa HP-an. Karena memang pendidikannya Pak, terlalu SDN-nya kurang, tapi cara silaturahmi HP nggak perlu sekolah. lah pesan suara sementara. Ya perlu saya laporkan juga Bu ya. Ya ada yang sarjana, ada yang SMA,
ada yang SMP dan SD pada umumnya. Sudah ada. Ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada, ya. Iya. Bahkan yang kalau Pak Joko bahkan itu tulisannya bahasa saya, Pak. Latin kuno. Nggih. Nggih. Pak ulama niku Pak Joko itu tulisannya bahasa saya, Pak. Karena dingin biasanya sarjana, Pak. Pakai sarung dan jas kemana-mana. Nggih. Kebanyakan orang itu S1, Pak. S1, S2. Nggih, saya kenal sama menawi Pak nggih. Mari wonten sarana kula ngaturaken bapak-bapak sedaya panjenengan sedaya kula ngapunten ingkang ageng. Saking kula yang mawon padha kula parengaken dhateng ibu pembawa acara yang sedayapun kula tutup kanthi puja para santi. Om Santi Santi Santirum. Saking bromo nggih semua. Nggih, tumut lho. Beda agama itu kadang beda pendapat. Nggih, niku sering, Pak. Nggak beda pendapat. Nggih. Ini beda pendapat sering, Pak. Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa di sini akan dipimpin dua agama, Bapak, karena di sini di gedung atas ini forma agamanya itu Hindu di gedung atas. Untuk doa yang pertama akan dipimpin oleh Bapak Kusnalim. Bapak Kusnalim, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi amrina wa fi rizqina wa fi auladina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfir wa taqabbal ya subhan wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya Sampun kula ngaturaken donga kula jabaken Om Swastiastu Om Ulun Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Dewi Masih Diat yang hadir matmakan Masih dan Dirgahayu dan Genam Sukawarti Ayu Warti Asa Warti Barat Nyasuk Masya Dharma Santana Vidasan Tuti Sabta Wardaya Dia Tamuristu Dewa Biat yang Amai Tali Tandara Genam Jalan Takwa Mulai Baik Anu Badra Rato Wian Wiswata Santi 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 Om Ulun Basuki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf dan atas segala kekurangan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliner asli dari Desa Keduung, Dusun Keduung Atas, khas banyak dari hasil buminya kentang diolah. Kemudian sayurnya wortel. Saya senang nasi jagung. Ini nasi jagung putih. Nasi jagung putih. Saya dari Desa Keduung. Mantap. Siap. wabarakatuh.
Kodean itu menceritakan Ya yang dikerjakan Pak Bulan ini ada tiga. Kodean khas Kuno orang Kedua sini. khas ini ya. Iya khas Kedua khas. Penampilan ya Pak. Mari penampilan balik pagi. Ekspresi. Tradisi kodean masyarakat desa Kedung di Dusun Kedung Atas, dusun yang paling tua dari seluruh suku Tengger yang ada di 4 kabupaten. Dan sekarang Gus Paipaki, pencamat dan kepala desa menyaksikan tradisi kodean yang sampai sekarang masih berlangsung di desa Kedung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Kita kan Pak, ini nanti yang akan kita saksikan apa di sana? Kita cuma ngiring aja. Ngiring ya. Oke, boleh tahu namanya Bapak? Nama saya Hah? Uripani. Pak Uripani asli sini. Asli sini. Usia berapa? Saya sudah 53. 53 dan sudah menjadi kepala desa di sini sejak kapan? Mulai tahun 2021. 2001 sampai 2020. Iya. 5 luar biasa. Sudah pernah sudah 9 tahun. Kayaknya seumur hidup ya. Dengan Pak Uripani, kepala desa Kedung. Dan ini kita di desa di Dusun Kedung Atas ya. Luar biasa warga desa Kedung. Guyup, rukun dengan baju adatnya dan dengan adat istiadat desa yang otentik dan tidak pernah pudar ya. Luar biasa. Dengan kepala desa dan dengan Bapak Camat Puspo, Pak Edi, apa nih yang jenengan sampaikan untuk desa hari ini? Alhamdulillah luar biasa saat ini desa Kedung. Oke, untuk Bapak siap menjadi desa Kampung Pancasila? Siap. Siap. Kita lihat Kampung Pancasila Kabupaten Pasuruan, prototipenya ada di Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Berada di Jalan Mbah Buyut Tunggul Payung, dihiasi dengan Pancasila dan pahlawannya Indonesia yang digabura-gaburanya. Lanjut Pak. Kita berada di Jalan Walandit. Wah, ini kanan kirinya masih dihiasi dengan pahlawan Indonesia. Ada proklamator, ada Panglima Sudirman. Ada Jalan Untung Suropati, dihiasi juga dengan pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Ini dalam
adalah warga Kedung, Desa Kedung yang antusias menyambut Juri Kampung Pancasila, dan sekarang kita akan menuju ke bagian paling atas. Di sana akan ada pertunjukan apa Pak? Di sana kita akan menuju ke Pura sebagai tempat peribadatan umat Hindu Tengger, sebagai Tengger tertua yang ada di 4 kabupaten di Jawa Timur. 99% masyarakat tumpah ruah di Desa Kedung, tepatnya di Dusun Kedung Atas. Ini adalah para wanita yang ada di Desa Kedung. Mereka mengenakan baju adat hitam dan batik dan khas gudeg dengan aksesoris khas juga masyarakat Kedung. Kenapa namanya puranya ini Sabta Kumbanala? Ada ceritakah? Ada Bu. Gimana? Nah, pertama kali membuat pura itu, yang membuat nama itu Pak Ketut Werdana Bu. Oke. Seorang jenderal pensiunan pernah tugas dari Jakarta, asal Bali, yang memberi nama pura ini Sabta Kumbanala. Artinya? Sabta itu 7 resi, Mela adalah bunga. Jadi diberi nama oleh seorang maharesi 7, dan bunga itu adalah biar harum namanya. Bukan 7 rupa ya? Bukan, 7 resi. 7 resi di sini. Iya. 7 resi pernah berkunjung ke sini sehingga pura ini namanya Sabta Kumbanala. Tadi siapa namanya yang mencetuskan? Pak Ketut Werdana. Ketut Werdana asalnya dari mana? Dari Purnawirawan jenderal dari Jakarta. Jakarta berkunjung ke sini, kemudian beliau melihat di sini banyak penduduk Hindu. Jadi menerima wisi. Wisi. Mereka Pak Resi punya menerima wahyu atau wisik untuk berkunjung ke sini. Kemudian ketemu Bapak. Tahun berapa itu Pak? Tahun 91. Tahun 91 pura ini dibangun. Sebelum ada pura ini apakah sudah ada pura lagi di sini? Ada di atas. Di atas. Tempat namanya itu Sanggar. Sanggar. Taman Janyang dan Sanggar. Ada pundannya, ada makamnya di sana. Kemudian Pak Resi dapat wisik untuk ke sini, mendirikan di sini. Dan memberi nama juga. Kumbanala. Sabta Kumbanala. Sabta Kumbanala. Ibu Bupati kita ada di sini namanya sebagai kembang yang ayu. Luar biasa. Oke. 7 resi yang berbau harum ada di sini. Makasih. Yang jelas di sini ada 7 resi ke sini. Di Pura Sabta Kumbanala. Kita akan naik ke atas. Puncak dari Pura Sabta Kumbanala, dan di sini biasanya dipakai untuk bersembahyang bagi umat Hindu. Bersembahyangnya tepatnya jam berapa aja Pak? Ya, kalau di sini biasanya sore pukul 6 setelah maghrib, dan setelah maghrib itu pagi subuh ya pukul 3-4 pagi. Sesudah maghrib? Setiap sorenya itu. Setiap sore. Dan paginya itu pukul 4 dan 4 pagi sama sore. Biasanya kalau siang ya kalau ada acara besar gitu. Berarti kesininya 3 kali sehari atau? 3 kali sehari. Itu semua penduduk apa perwakilan? Ya semua penduduk. Tapi biasanya itu kalau yang anak-anak kecil enggak, dan yang berhalangan tidak. Tapi rata-rata semua penduduk di sini yang terdiri dari 200 lebih itu kesini semua. Luar biasa. Ada acara semacam acara besar, Galungan Kuningan, Sarasvati, Pagarusi, jalan semuanya kesini. Cukup Pak tempatnya? Biasanya dibuat 2 gelombang. 2 gelombang. Bahkan kemarin 3 gelombang. 3 gelombang karena tidak muat ya. Tidak muat. Anda menyaksikan ini adalah puncak Pura Sabta Kumbanala. Pak, boleh tahu namanya? Nama saya Mulyanto. Mulyanto udah lama di sini? Udah lama. Pemangku di sini. Udah mulai kapan ada di sini? Mulai kurang lebih tahun 2000. Tahun 2000. Kalau Bapak Dukun namanya? Pak Dukun namanya? Pak Rahman. Pak Rahman. Sudah lama juga di sini? Pak, pemangku ada nggak yang mau disampaikan kepada orang luar yang mau ke sini harus apa aturannya? Ya kalau ke sini yang terutama kalau yang perempuan ya, kalau berhalangan tidak diperbolehkan, atau yang laki-laki kalau
mengeluarkan darah tidak diperbolehkan untuk Oke. masuk di tempat suci ini. Pokoknya laki perempuan mengeluarkan darah nggak boleh ke sini Iya. gitu. Juga Pak Penyuluh ya. Ini Pak Penyuluh, apa kabar? Boleh kenalan Pak? Namanya? Saya Anton. Pak Anton. Saya penyuluh agama Hindu Kabupaten Pasuruan. Oke. Kebetulan tempat tinggalnya juga di Kedua. Kedua, Wah, Makassar. luar biasa. Dan Bapak ini juga ngomong guru. Pengurus pura. Namanya? Ponaki. Pak? Ponaki. Ponaki. Di sini juga aslinya? Iya. Oke. Apa nih Pak? Ya selama menjadi pemangku di sini apa ketua adat ya? Ya, penyuluh. Penyuluh agama Hindu di sini apa nih yang menjadi tempat ini berkesan buat jenengan? Tempat ini merupakan tempat yang sangat berkesan. Jadi ini Pura Sabta Kumbanala ini adalah tempat ibadah ya, di mana ketika Sebentar, kita Kumbanala Pak Kumbamela? Kumbamela juga Kumbanala ya. Oke. Ketika kita sembahyang di pura ini ada vibrasi-vibrasi yang kita dapatkan. Oke. Ada vibrasi positif yang didapatkan ketika bersembahyang. Oke. Terima kasih dari Pura Sabta Kumbamela, Kedung, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Puspo. Untuk Anda. Jari Persatuan Indonesia. Salam 5 jari Pancasila. Kabupaten Pasuruan. Kampung Pancasila. Salam 3 jari Persatuan Indonesia. Salam 5 jari Pancasila. Haki sebagai juri yang ada di sini tadi sudah menyaksikan dari awal sampai di sini. Ada kesan khusus kah yang ingin disampaikan? Ya, saya terkesan mau dikasih makan nasi jagung. Dan itu usianya 8 bulan. Itu kekuatan arifan lokal. Terus ketinggian ini ternyata di atas awan. Kecamatan Puspo, Kedung ketinggiannya di atas. Nah, tidak semuanya akan menjadi penilaian, tapi tidak bisa kita sampaikan di sini. Karena tapi kearifan lokal di sini sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan. Pasuruan, Kampung dari Kedung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Ini adalah penampakan dari awan dusun Kedung Atas. Salam 5 jari Pancasila. Kabupaten Pasuruan. Kampung Pancasila. Kabupaten Pasuruan. Dari Pura Kedung Atas. Muga sehat luwe maneh. Tadi salah satu anggota PKK yang ada di sini, boleh tahu namanya Bu? Ibu Dani. Bu Dani. Hah? Yulia. Yulia. Ila. Ila. Bu Sinta. Bu Bu Julita. Bu Iwit. Bu Iwit. Ini ibu-ibu semua, masih muda dipanggil Bu semua di sini ya? Semua, nggak pernah bertengkar ya? Luar biasa. Harus rukun. Guyup rukun ya. Toleransi. Toleransi ya? Enggak apa-apa. Harus toleransi ya? Mantap. Dari Dusun Kedung Atas, Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan untuk lomba Kampung Pancasila. Anis Hidayati, Jatim 1 News melaporkan untuk Anda.